Ini bukanya agak keras ya. Gua tadi agak coba-coba, ternyata nih ada yang keset. Nah, tuh. Nih gue curiga nih bekas repair nih. Waduh, iya kayaknya. Nah, jadi teman-teman bisa memperhatikan dari sini nih, bagian belakang bullhead ini sudah kasar, bekas cat dan keriting nih, nggak bisa dibohongin. Jadi harus perhatikan karat yang mendekati korosi itu karatnya lebih pekat ya dibanding seperti ini nih 2017. Ini kalau emang teman-teman lihat nih ada bekas repair ya di bagian apron, ada baut yang atau kuncian belum dipasang juga karena nggak presisi. Teman-teman bisa lihat ya, sambungan dari pilar A-nya dan juga fender ke pintu depan sebelah kanan nggak presisi. Jadi ini yang sudah kita temukan adalah mobil kelihatannya masih cukup oke ya, tapi ternyata ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua. Kita lagi ada di videonya Douzo21 di inspeksi mobil bekas di Balai Lelang. Hari ini gue ngecek satu mobil. Jadi teman-teman pastikan nih cek di deskripsi. Nanti teman-teman saksikan terus video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat ya buat teman-teman semua tentang inspeksi mobil bekas ini guys. Oke, kita mulai dari warna hitam dulu nih guys. Di depan kita nih Toyota Calya G Automatic Transmission 2017. Odometernya nanti kita akan cek di dalam, dan ini pajaknya masih hidup sampai Januari 2023 guys. Ini di open di harga 84 juta rupiah. Seperti apa? Kita langsung coba cek. Salah satunya yang Matic soal ini guys. Makanya ada yang nitip di sini. Kita langsung screening aja ya. Oke, kita langsung cek dulu odometernya. Ini di bagian setirnya udah di retrim ulang sih, kayaknya sudah tipis. Ya. Langsung kita cek dulu ya odometernya. Oke guys, odometernya udah di 200 ribuan nih ternyata, 212 ribuan. Cuman nggak apa-apa deh, kita cek aja. Ini automatic transmission, nanti kita cek semuanya. Sudah electric mirror ya. Ini kok agak miring ya, pernah dibongkar apa enggak? Coba kita start dulu. Oke, indikasinya masih pada normal. Coba kita cek AC nya. Oke, kita biarin aja dulu ya. Ini biasa nih udah pudar, armrest di bagian door trim. Kita cek dulu ya. Oke, setirnya udah begini. Nanti kita bahas lah interiornya. Ini juga sudah agak pecah-pecah retak rambut. Kelihatan nih kayaknya bekas repaint nih. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah besar ya. Ini bukanya agak keras ya. Gua tadi agak coba-coba, ternyata nih ada yang keset. Nah, tuh. Ini gue curiga nih bekas repair nih. Waduh, iya kayaknya. Oke, ini tadi bukanya agak susah, jadi gue stop dulu videonya. Nih kalau udah ngelihat dari cara bukanya, bekas repaintnya, dan kita lihat sealer yang ada di sini ya sudah nggak ada nih guys. Nih kalau emang teman-teman bisa kelihatan ya tuh, sealernya sudah pada hilang. Jadi sealernya sudah nggak ada. Terus ada beberapa bekas keriting juga nih di sini nih. Ini baru dari kap ya yang kita lihat ya. Kita lihat bautnya nih sudah bukaan tuh. Jadi belum kena cat lagi, tapi sudah ada gompal. Ini sudah gantian bautnya. Ini bekas di repair nih. Kita langsung cek aja ya. Ini bekas repair juga nih. Kayaknya bekas nabrak depan. Ini juga tadi nggak bisa dibuka nih. Keras banget. Oh, sudah dicat ulang nih guys. Kita baru lihat dari bullheadnya. Ini keriting nggak presisi dan sudah dicat ulang tuh. Jadi teman-teman bisa memperhatikan dari sini nih, bagian belakang bullhead ini sudah kasar, bekas cat dan keriting nih, nggak bisa dibohongin ya. Nih, ini dia guys. Bekas nabrak lumayan cukup membuat khawatir ya. Headlamp keduanya sudah gantian ya. Headlampnya masih bening banget nih. Ini udah gantian. Jadi kayaknya headlampnya pecah. Kita lihat coba apronnya kayak apa nih. Kalau di bagian apron belum ada yang dibereskan sih, masih pabrikan nih kalau kelihatan dari sini. Fendernya sih belum ada bekas las-lasan atau ketok. Di bagian bawahnya mesin sih masih belum mundur ya. Kalau kita lihat sasis di bagian bawah, nanti kita lihat dari bawah nih. Bagian sebelah kanan kita coba cek. Ini bekas dicat nih, bagian sasis nih juga ada diikat nih. Ini menuju ke kompresi AC. Nih, bekas diperbaiki ya. Ternyata kena nyampe samping sebelah kiri. Terus di bagian sana tuh, ujung sana kalau emang kelihatan ya, itu bagian fender juga ada yang bekas dilas. Ini bekas ketok juga nih. Nih, sambungan ini nih. Dia ngangkat ya sedikit, terus akhirnya diketok. Las-lasannya yang las titiknya agak sedikit hilang. Agak sedikit keriting di bagian sisinya nih kelihatan nih. Untuk yang horizontalnya, untuk sasis horizontal sih aman. Tapi horizontal yang tipis ini nih agak sedikit miring ya. Kalau kita lihat di bagian bawah tuh, horizontal yang bawah tuh agak miring. Nah ini bagian tulangan bawah
Yuk kita lihat kaki-kakinya dulu. Sebelumnya kita cek setirnya oblak nggak? Ya kayaknya oke ya, setirnya agak cukup aman. Kalau bannya sih kelihatan tebel nih ya. Jadi bannya masih produksi 2021 tadi gue lihat. Kita langsung cek dulu bagian dalam sebelah kanan. Untuk link stabilizernya karetnya belum getas ya, masih oke. Terus untuk di bagian terotnya tadi gue pegang sih masih oke lah. Jadi long terot masih oke. Apron itu masih cukup baik ya. Tuh. Kalau kita lihat kuncian-kunciannya di bagian shocknya sih masih cukup oke. Lihat dari sini sih support shocknya juga masih cukup lah. Kita cek di sisi yang satunya yuk. Nah ini bannya agak kurang stabil ya habisnya. Chamber chasternya harus diperhatikan. Ini kalau emang teman-teman lihat nih ada bekas repair ya di bagian apron, ada baut yang atau kuncian belum dipasang juga karena nggak presisi. Jadi kalau emang teman-teman lihat ada bagian renggang di sini nih, ini bekas repair nih guys di bagian atas tadi. Terus belum ada bagian ketok-ketok yang kelas cukup parah sih. Jadi masih terbilang cukup presisi lah sambungannya. Untuk di link stabilizer sih masih oke. Terus long terot belum ada leaking yang parah, masih normal-normal aja. Ini nih bekas repaint. Ini bekas di repaint ya. Ada renggang juga, agak tebal catnya. Sama yang bagian sebelah kanannya juga renggang. Dibanding yang kiri nih, yang kanan catnya cukup tebal dan nih kurang presisi nih. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Sambungan dari pilar A-nya dan juga fender ke pintu depan sebelah kanan nggak presisi. List plang aman di sini. Ini kaki-kakinya ya, yang dari sebelah kanan masih oke. Nih ada beberapa baret-baret dan mengarat. Ya, ada beberapa semua bekas cat sampai ke belakang. Di bagian belakang sih, coba kita cek dulu yuk. Stop lamp sih oke. Nah, kalau kita lihat stop lamp kiri kanan belum ada pecah sama sekali. Terus untuk di baut belakang sih ya masih normal ya. Agak kotor wajar, hidrolik masih bekerja dengan baik. Dan las titiknya masih ada. Kalau di belakang nih masih keras, jadi belum pernah kena impact juga sih. Ini ada beberapa bekas repaint aja di bagian belakang. Kuncinya, grease-nya juga masih oke. Nah ini masih cukup apik nih silennya. Tuh. Ya belakang masih aman. Nggak ada bekas banjir sih kayaknya. Cuman kita harus coba lihat juga secara menyeluruh. 2017. Ini nggak pekat banget karatnya. Jadi imbas dari korosi biasanya. Jadi harus perhatikan karat yang mendekati korosi itu karatnya lebih pekat ya dibanding seperti ini nih 2017. Ini masih terbilang cukup aman bukan karena banjir. Kita indikasi keduanya lihat di bawah jok nih guys. Untuk di bagian railingnya, nah untuk di bagian tulangan jok-joknya tuh apakah dia ada karat yang pekat, lebih pekat dibanding yang ada di bawah setir tadi. Ini karena lebih kena duluan ya kalau untuk banjir. Ini biasanya karatnya pekat banget dan di sini nggak ada karat ya. Jadi emang sudah indikasinya insya Allah dia aman dan bebas, nggak ada bekas banjir sama sekali. X operasional. Sayang tadi di bagian depan bekas kena ya. Oke, kita cek dulu nih guys untuk maticnya. Setirnya sih masih oke. Langsung kita cek. Nah ini kita cek gas dulu nih mesinnya. Ada getar apa enggak? Ini mesin masih oke sih. Jadi kerasa antara kita ngegas terus ada getarannya atau ada bunyi-bunyi kasarnya, ini nggak ada sama sekali. Mesin masih oke ya, walaupun udah di 212 ribuan. Kita langsung coba cek maticnya. Biasa kalau kita ngecek matic dari park ke R, kita ke N dulu terus langsung ke D. Dia ada sentakan nggak? Atau saat dari P dia pas ke R, nah dia ada naik RPM yang di luar prediksi nggak? Ini masih aman ya, masih di bawah 1. Jadi solenoid aman, matic juga masih belum kena, pistonnya masih cukup oke. Di bagian interiornya sih masih cukup aman ya. Nggak ada bekas buku-buku servis. Tadi gue lihat AC-nya sih masih terbilang cukup lah, kalau menurut gue cukup dingin ya. Ini dengan harga 84 juta 2017, matic masih oke, mesin masih oke, tapi ada bekas repair aja di bagian depan. Coba kita nanti tanya apakah mau diambil apa enggak. Kita langsung ke unit satunya yang diincer. Jadi di part 2 ini nanti linknya ada di deskripsi, jadi pastikan teman-teman tonton videonya secara lengkap ya. Jadi ini yang sudah kita temukan adalah mobil kelihatannya masih cukup oke ya, tapi ternyata ada bekas nabrak di bagian depan yang kurang lebih 30% up nih guys untuk bagian nabraknya. Tapi kondisi mesin masih stabil, kaki-kaki sih masih cukup sih menurut gua ya, karena sasisnya nggak ada yang bengkok, hanya bekas repair di bagian apron dan juga di bagian bullhead atau tulangannya. Sisanya ke belakang masih cukup oke. Terus di bagian catnya ini juga full repaint ya, dengan kondisi harga 84 juta rupiah. Jadi kalau emang misalnya dengan pajak hidup, matic
plastiknya masih aman, ya kita langsung coba cek ya. Ini masih cukup worth it sih sebenarnya kalau menurut gue ya. Jadi gimana menurut teman-teman? Langsung komen aja nih di video ini. Semoga ini informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan informatif buat teman-teman semua. Oke, Dozo21 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.